Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai Asesmen Penalaran The Marzano Dimension of Learning, mata kuliah Asesmen Pembelajaran Kimia. Pemateri pertemuan ini merupakan mahasiswa pendidikan kimia kelas 4B yang terdiri dari Adelia Putri, Alvina Miranda, Nurul Hidayah, Rizka Awalia Rodiah, dan Rosania. Baik, selanjutnya kita akan langsung memasuki materi dari Asesmen Penalaran The Marzano Dimension of Learning. Oke, baiklah, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian dari Asesmen Penalaran The Marzano's Dimension of Learning. Jadi, dimensi pembelajaran adalah model komprehensif yang menggunakan apa yang peneliti dan ahli teori tahu tentang belajar untuk mendefinisikan proses belajar. Nah, premisnya adalah bahwa dimensi pembelajaran sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Lalu, kerangka kerja dimensi akan membantu guru untuk mempertahankan fokus pada pembelajaran, mempelajari proses pembelajaran, merencanakan kurikulum, merencanakan pengajaran, dan merencanakan penelitian yang mempertimbangkan 5 aspek penting pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada 5 dimensi pembelajaran Marzino. Yang pertama yaitu sikap dan persepsi. Jadi sikap dan persepsi mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar. Misalnya, jika siswa melihat ruang kelas sebagai tempat yang tidak aman dan tidak teratur, mereka kemungkinan akan belajar sedikit di sana. Demikian pula, jika siswa memiliki sifat negatif tentang tugas-tugas kelas, mereka mungkin akan sedikit berusaha dalam tugas-tugas tersebut. Maka, elemen kunci dari pengajaran yang efektif adalah membantu siswa untuk membangun sikap dan persepsi positif tentang ruang kelas dan tentang pembelajaran. Selanjutnya yaitu dimensi yang kedua, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Membantu siswa memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan baru adalah aspek penting lainnya dari pembelajaran. Ketika siswa mempelajari informasi baru, mereka harus dibimbing dalam menghubungkan pengetahuan baru dengan apa yang sudah mereka ketahui, mengatur informasi itu, dan kemudian menjadikan bagian dari ingatan jangka panjang mereka. Ketika siswa memperoleh keterampilan dan proses baru, mereka harus mempelajari model atau serangkaian langkah, kemudian membentuk keterampilan atau proses untuk menjadikan efisien dan efektif bagi mereka. Dan akhirnya, menginternalisasi atau mempraktikkan keterampilan atau proses tersebut sehingga mereka dapat lakukan dengan mudah. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu memperluas dan memperbaiki pengetahuan. Jadi, belajar tidak berhenti dengan memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan saja. Peserta didik mengembangkan pemahaman dan pendalaman proses melalui proses perluasan dan penyempurnaan pengetahuan mereka. Misalnya, dengan membuat perbedaan baru, membersihkan kesalahpahaman, dan mencapai kesimpulan. Mereka dengan cermat menganalisis apa yang telah mereka pelajari dengan menerapkan proses penalaran yang akan membantu mereka cenderung dan memperbaiki informasi. Beberapa proses penalaran umum yang digunakan oleh peserta didik untuk memperbaikan pengetahuan mereka adalah, yaitu yang pertama membandingkan, lalu mengklasifikasi, abstrak, penalaran induktif, penalaran deduktif, membangun dukungan, menganalisis kesalahan, dan menganalisis perspektif. Selanjutnya yang keempat yaitu ada menggunakan pengetahuan. Jadi, pembelajaran paling efektif terjadi ketika menggunakan pengetahuan untuk melakukan tugas yang bermakna. Misalnya, kita mungkin awalnya belajar tentang raket tenis dengan cara berbicara dengan seorang teman atau membaca artikel majas tentang raket tenis. Namun, akan benar-benar belajar tentang raket tenis ketika mencoba memutuskan jenis raket tenis yang akan dibeli. Nah, memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna adalah salah satu bagian terpenting dari perencanaan suatu unit pengajaran. Dalam model dimensi pembelajaran, ada 6 proses penalaran seputar tugas-tugas yang dapat dibangun untuk mendorong penggunaan pengetahuan yang bermakna, yaitu pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, penemuan, pertanyaan eksperimental, investigasi, dan analisis sistem. Baiklah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada kebiasaan berpikir. Jadi, pembelajar yang paling efektif telah mengembangkan kebiasaan berpikir yang kuat yang memungkinkan mereka untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mengatur perilaku mereka. Kebiasaan mental ini tercantum yaitu yang pertama berpikir kritis. Misalnya, menjadi akurat dan mencari akurasi, lalu bersikap jelas dan mencari kejelasan, bertahan pikiran terbuka, menahan impulsif, ambil posisi ketika situasi membutuhkan, dan menanggapi dengan tepat perasaan dan tingkat pengetahuan orang lain. Lalu yaitu ada berpikir kreatif, misalnya tekun, mendorong batas pengetahuan dan kemampuan, lalu menghasilkan cara baru untuk
yang berada di luar batasan konvertasi standar. Oke, baiklah, yang kelima yaitu ada kebiasaan berpikir. Pembelajar yang paling efektif telah mengembangkan kebiasaan pikiran yang kuat yang mungkin mereka akan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mengatur perilaku mereka. Kebiasaan mental ini yaitu yang pertama berpikir kritis, misalnya menjadi akurat dan mencari akurasi, bersikap jelas dan mencapai kejelasan, mempertahankan pikiran terbuka, menahan impulsif, mengambil posisi ketika situasi membutuhkannya, dan menanggapi dengan tepat perasaan dan tingkat pengetahuan orang lain. Selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Misalnya tekun, mendorong batas pengetahuan dan kemampuan, lalu menghasilkan, percayai dan pertahankan standar evaluasi, dan menghasilkan cara baru untuk melihat situasi yang berada di luar batasan konvensi standar. Nah, yang ketiga yaitu berpikir mandiri. Seperti monitor pemikiran sendiri, merencanakan dengan tepat, identifikasi dan gunakan sumber daya yang diperlukan, lalu menanggapi umpan balik dengan tepat, dan mengevaluasi efektivitas tindakan. Materi selanjutnya 2. Target-target penilaian dalam asesmen penalaran de Marzano Dimension of Learning. Taksonomi baru yang dikembangkan Marzano terdiri dari 3 sistem dan domain pengetahuan yang kesemuanya penting untuk berpikir dan belajar. Ketiga sistem tersebut adalah sistem diri, sistem metakognitif, dan sistem kognitif. Ketiganya dihadapkan dengan pilihan untuk memulai tugas baru. Sistem diri memutuskan apakah melanjutkan kebiasaan yang dijalankan saat ini atau masuk dalam aktivitas baru. Sistem metakognitif mengatur berbagai tujuan dan menjaga tingkat pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dan sistem kognitif memproses seluruh informasi yang dibutuhkan dan domain pengetahuan menyediakan isinya. Selanjutnya, 3 sistem dan domain pengetahuan dijelaskan dalam tabel. Yang pertama ada tabel sistem yang terdiri dari sistem diri, sistem metakognisi, dan sistem kognitif. Pada sistem diri, keyakinan tentang pentingnya pengetahuan, lalu yang kedua keyakinan tentang keefektifan, dan emosi yang berhubungan dengan pengetahuan. Kemudian pada sistem metakognisi, pertama penentuan berbagai tujuan belajar, pemantauan dari selanjutnya pemantauan kejelasan, dan pemantauan ketepatan. Pada sistem kognitif, terdapat penarikan kembali, yaitu mengingat kembali dan eksekusi. Lalu pemahaman, ada sintesa dan keterwakilan. Lalu ada analisis, yaitu kecocokan, pengklasifikasian, analisis kesalahan, generalisasi, dan spesifikasi. Kemudian pemanfaatan pengetahuan, yang dimana ada pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pertanyaan percobaan, dan penyelidikan. Kemudian pada tabel domain pengetahuan terdapat informasi, beragam prosedur mental, dan beragam prosedur fisik. Baik, selanjutnya ada prosedur pelaksanaan asesmen penalaran de Marzano's Dimension of Learning. Adapun langkah-langkah pelaksanaan asesmen penalaran de Marzano's Dimension of Learning yaitu langkah pertama, mengidentifikasi standar isi yang akan dimasukkan dalam tugas. Sebuah premis dasar yang mendasari pembangunan tugas kinerja adalah bahwa mereka termasuk standar konten penting. Memahami orang yang memaksa isu-isu sensitif untuk surface dan menyebabkan orang untuk menghadapi konflik yang melekat pada keyakinan nilai. Efektif dan akurat mengubah jumlah dalam satu metrik dengan yang di negara lain. Untuk langkah yang kedua, struktur tugas di sekitar salah satu penalaran yang kompleks dalam proses di dimensi 3 dan 4. Ketika membangun tugas kinerja untuk standar ini, guru sejarah menganggap posibilitas beberapa didasarkan pada beberapa proses penalaran dari dimensi 3 dan 4. Perbandingan dimensi 3, bandingan reaksi publik selama Perang Dunia II bahwa selama Perang Vietnam. Lalu analisis kesalahan dimensi 3, mengidentifikasi kesalahan dalam penalaran yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab interim oleh orang Jepang Amerika selama Perang Dunia I. Lalu membangun dukungan dimensi 3, menolak atau mendukung klaim bahwa bom atom harus turun untuk mengakhiri Perang Dunia II. Lalu pengambilan keputusan untuk dimensi 4, apa alternatif lain yang bisa Amerika Serikat telah digunakan untuk mengakhiri perang. Lalu investigasi untuk dimensi 4, mengapa Jepang menyerang Pearl Harbor? Beberapa mengatakan Roosevelt sedang memprovokasi Jepang, lainnya tidak setuju. Selanjutnya pemecahan masalah untuk dimensi 4. Jika Anda adalah Presiden Amerika Serikat selama Perang Dunia II, bagaimana Anda akan memaksa penyerahan tanpa syarat Jepang tanpa menggunakan bom atom dan juga menyediakan untuk dunia
pasca perang aman. Selanjutnya langkah yang ketiga, tulis draft pertama dari tugas kinerja, menggabungkan informasi yang diidentifikasi dalam langkah 1 dan 2, membangun tugas kinerja yang efektif jauh seperti menyusun komposisi yang ditulis dengan baik. Penulis harus mengambil deskripsi dari tugas melalui sejumlah konsep untuk mencapai keunggulan, maka tugas dibuat pada langkah ini harus dianggap yang pertama dari banyak draft. Untuk langkah yang keempat, mengidentifikasi standar dari kategori pengolahan informasi untuk dimasukkan dalam tugas dan merevisi tugas untuk membuat standar eksplisit. Hampir semua tugas kinerja akan mengharuskan mahasiswa untuk mengumpulkan dan memproses informasi, biasanya dari berbagai sumber. Akibatnya, tugas-tugas seperti kendaraan yang sempurna untuk mengumpulkan informasi penilaian untuk standar dalam kategori pengolahan informasi. Untuk langkah yang kelima, mengidentifikasi standar, jika ada, dari kebiasaan kategori pikiran dan kategori kolaborasi atau kerjasama untuk memasukkan dalam tugas-tugas dan merevisi tugas untuk membuat standar eksplisit. Untuk langkah yang terakhir atau langkah yang keenam, mengidentifikasi standar tertentu dari kategori komunikasi yang efektif dan membangun mereka ke dalam tugas eksplisit. Untuk langkah yang terakhir atau langkah yang keenam, mengidentifikasi standar tertentu dari kategori komunikasi yang efektif dan membangun mereka ke dalam tugas. Pada akhirnya, kinerja setiap hasil tugas dalam beberapa jenis komunikasi atau produk standar yang merupakan bagian dari kategori komunikasi yang efektif. Selanjutnya, 4. Kekuatan dan kelemahan asesmen penalaran de Marzano Dimension of Learning. Yang pertama ada kekuatan asesmen penalaran de Marzano Dimension of Learning, yaitu 1. Taksonomi Marzano mempunyai tahap dari proses yang sederhana ke proses yang lebih lengkap, baik dari informasi maupun langkah-langkahnya. 2. Model kecakapan berpikir yang dikembangkan Marzano memadukan berbagai faktor yang berjangkauan luas dan dapat memengaruhi bagaimana siswa berpikir dan menghadirkan teori yang berbasis riset untuk membantu para guru memperbaiki kecakapan berpikir para siswanya. Lalu yang ketiga, taksonomi Marzano juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap proses pengetahuan dan bagaimana penyusun atau menggunakan pengetahuan. Lalu yang keempat, serta dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan seseorang atau komitmen seseorang terhadap keyakinan untuk terlibat dalam suatu tugas. Kemudian kelemahan asesmen penalaran de Marzano Dimension of Learning yaitu 1. Siswa yang kemampuan berpikirnya kurang akan susah mengikuti atau menjawab tugas yang diberikan guru. 2. Hanya bisa menggunakan tugas yang berbentuk esai. Lalu 3. Guru dituntut untuk kreatif dalam membuat tugas yang akan merujuk ke penalaran siswa. Cara mengasesmennya tergolong sulit dan selain itu juga sebagai guru harus bisa menilai perkembangannya. Selanjutnya adalah pengembangan instrumen asesmen penalaran de Marzano Dimension of Learning. Jadi berdasarkan taksonomi Marzano, pengembangan instrumen ini menggunakan desain research type development study. Jadi penekanan dari tipe ini adalah pada pengembangan dengan siklus berulang yang menggunakan evaluasi formatif. Nah, tahap yang dilakukan terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fase investigasi awal, kemudian fase prototipe, dan fase asesmen. Baik, yang pertama adalah fase investigasi awal. Jadi pada fase investigasi awal, hal-hal yang dilakukan adalah observasi, pengetahuan awal, dan analisis konsep penalaran matematis. Pembelajaran itu biasanya cenderung fokus pada satu arah saja, yang mengakibatkan keengganan siswa dalam mengikuti langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Meskipun seringkali dilakukan drill latihan soal, namun sebagaimana proses berjalannya mesin, di sini siswa hanya sekedar melakukan seperti yang dicontohkan, dan biasanya siswa itu akan merasa kebingungan jika jenis dan tipe soal latihan yang diberikan itu berbeda. Nah, dengan demikian, siswa biasanya mengerjakan soal menggunakan cara yang telah ditetapkan guru sehingga daya pikir dan daya nalar siswa dalam menyelesaikan masalah itu tidak tampak. Analisis siswa di sini dimaksudkan untuk menelaah karakteristik siswa yang sesuai dengan rancangan dan pengembangan instrumen tes.
Karakteristik siswa di sini meliputi latar belakang pengetahuan dan perkembangan kognitif siswa. Hasil analisis tugas ini dijadikan rujukan untuk membuat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu fase prototipe. Analisis pada tahap investigasi awal tadi digunakan untuk menyusun instrumen tes penalaran matematis berdasarkan sistem kognitif pada taksonomi Marzano, yang biasanya itu disebut dengan draft 1. Nah, instrumen tes ini disusun berbentuk soal uraian dan diawali dengan membuat kisi-kisi, kunci jawaban, dan acuan atau rubrik pensekoran butir soal. Pada tahap menyusun tes, penyusunan butir-butir soal ini disesuaikan dengan kurikulum 2013 sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2006 dan dikembangkan berdasarkan indikator penalaran matematis yang disesuaikan dengan sistem kognitif pada taksonomi Marzano. Kemudian tahap yang ketiga yaitu fase asesmen. Jadi pada fase asesmen ini dilakukan dua aktivitas, yaitu yang pertama adalah validasi ahli. Salah satu kriteria utama untuk menentukan dipakai atau tidaknya instrumen tes adalah hasil validasi oleh ahli. Penilaian validasi oleh ahli ini meliputi validasi isi pada instrumen tes penalaran matematis berdasarkan taksonomi Marzano yang telah dikembangkan pada tahap perancangan. Revisi dilakukan berdasarkan saran atau petunjuk dari validator. Hasil dari revisi berdasarkan penilaian validator akan menghasilkan draft 2. Kemudian, tahap yang kedua pada fase asesmen adalah uji coba instrumen tes. Jadi, data uji coba instrumen tes penalaran selanjutnya dilakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal untuk mengetahui kelayakan soal. Selanjutnya yaitu contoh asesmen penalaran De Marzano Dimensions of Learning yang telah dikembangkan dalam penelitian orang lain atau diaplikasikan dalam pembelajaran oleh guru atau dosen. Jawabannya, kita mengambil materi dengan KD 3.8 menganalisis sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. KD 4.8 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Berikut ada tabel dimensi pembelajaran Marzano. Yang pertama, memperoleh dan menggabungkan pengetahuan baru dengan label yang A. Pengetahuan deklaratif. Proses berpikirnya yang pertama mengkonstruksi makna, yang kedua mengorganisasi pengetahuan baru, yang ketiga penyimpanan pengetahuan. Dengan contoh pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan larutan elektrolit dengan materi yang telah kamu ketahui sebelumnya. Yang kedua, struktur apa yang mendasari bahwa kedua materi tersebut berkaitan. Yang ketiga, bagaimana kamu menghubungkan materi larutan elektrolit dengan materi tersebut. Yang B, pengetahuan prosedural. Dengan proses berpikir, yang pertama mengkonstruksi prosedur, yang kedua merubah prosedur menjadi personalitas, yang ketiga memasukkan menguasai prosedur. Dengan contoh pertanyaan, yang pertama, dapatkah kamu merangkai sebuah prosedur percobaan untuk mengetahui larutan elektrolit sebagaimana yang kamu ketahui? Yang kedua, bagaimana kamu mengubah prosedur untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan cara belajarmu? Yang ketiga, dapatkah kamu menerapkan prosedur pada persoalan ini? Yang nomor 2, mengembangkan dan menyeleksi pengetahuan dengan label yang A membandingkan, proses berpikirnya menekankan persamaan dan perbedaan. Lalu contoh pertanyaannya, bagaimana perbedaan yang kamu dapatkan dari larutan elektrolit dengan non-elektrolit? Yang B, mengklasifikasi dengan proses berpikir, mengelompokkan sesuatu ke dalam kategori. Contoh pertanyaannya, bagaimana kelompok larutan elektrolit yang dapat kamu kelompokkan? Apa yang mendasari kelompok tersebut? Lalu yang C, induksi dengan proses berpikir, merumuskan prinsip-prinsip dan bukti yang ada. Lalu contoh pertanyaannya, apa yang dapat kamu simpulkan berdasarkan fakta-fakta mengenai larutan elektrolit yang telah didapatkan? Yang D, deduksi dengan proses berpikir, menerapkan prinsip-prinsip untuk menggambarkan kesimpulan. Dengan contoh pertanyaan, kemudian apa yang akan terjadi berdasarkan prinsip larutan elektrolit? Selanjutnya yang E, analisis kesalahan dengan proses berpikir, mengkritisi pemikiran atau cara berpikir. Contoh pertanyaannya, kesalahan apa yang terjadi dalam melakukan percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang F, mengkonstruksi dukungan dengan proses berpikir, mendukung pernyataan. Contoh pertanyaan, bukti apa yang membuktikan tentang kebenaran dari percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang G, abstraksi dengan proses berpikir, menekankan pada tema yang mendasari.
Contoh pertanyaannya, hal pokok apa yang mendasari pengelompokan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang H, analisis perspektif dengan proses berpikir, menekankan pandangan personal tentang isu. Contoh pertanyaannya, bagaimana penalaran yang dapat kamu jelaskan mengenai perspektif atau pandangan personal mengenai masalah larutan elektrolit tersebut? Lalu yang nomor 3, menggunakan pengetahuan secara bermakna. Yang A, membuat keputusan dengan proses berpikir, menggunakan kriteria untuk memilih dari berbagai pilihan. Contoh pertanyaan, di antara beberapa kegiatan yang telah kita lakukan, manakah menurut kamu yang terbaik? Lalu yang B, investigasi dengan proses berpikir, mengumpulkan informasi. Contoh pertanyaan, carilah beberapa informasi mengenai permasalahan larutan elektrolit. Yang C, bereksperimen dengan proses berpikir, mencari penjelasan. Contoh pertanyaan, mengapa kamu memilih menggunakan solusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan mengenai larutan elektrolit? Yang D, pemecahan masalah dengan proses berpikir, mengatasi kendala. Contoh pertanyaan, setelah memahami permasalahan tersebut, bagaimana cara kamu mengatasinya? Lalu yang E, penemuan dengan proses berpikir, menemukan cara yang terbaik. Contoh pertanyaan, bagaimana agar solusi mengenai masalah larutan elektrolit tersebut menjadi lebih baik? Lalu selanjutnya yang nomor 4, kebiasaan berpikir. Dengan label yang A, berpikir self-regulated, dengan proses berpikir, menyadari pemikiran seseorang. Contoh pertanyaan, gambarkan bagaimana kamu menyelesaikan persoalan mengenai larutan elektrolit. Lalu yang B, berpikir kritis, dengan proses berpikir, menghimpun dukungan dan mempertahankan dengan jelas. Contoh pertanyaan, bagaimana kamu dapat mendukung dan mempertahankan pendapatmu mengenai persoalan larutan elektrolit tersebut? Yang C, berpikir kreatif, dengan proses berpikir, berusaha dengan gigih untuk mencari cara-cara baru. Dengan contoh pertanyaan, solusi apa saja yang dapat kamu identifikasi berdasarkan persoalan mengenai larutan elektrolit tersebut? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6 kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.